bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh kisah. Ada banyak kisah, di antaranya ada seorang saleh diceritakan oleh para ulama dalam kisah orang-orang saleh, tapi saya tidak temukan namanya orang ini. Dia orang miskin sebenarnya. Dia makan juga pas-pasan dengan istri dan anaknya. Dia punya sekitar 4 anak, 4 atau 5 anak. Pas dia mau makan malam sama istri dan anak-anaknya, makanan juga pas-pasan, ada orang ketuk pintu rumahnya. Dan orang miskin juga yang ketuk. Ini orang miskin, orang susah. Begitu buka pintu, dia minta makanan. Istrinya lihat ke dia, bagaimana? Makanan juga cuma 1 piring. Ini pun kalau kita makan gak cukup. Kalau kita kasih ke orang sebagian, maka sebagian kita makan, sebagian enggak. Udah kasih aja semua, kata suami. Kasih orang ini, dikasih. Rupanya berjalan waktu, di awal malam, kalau kita sekarang jam 12 malam, jam 1 malam, rupanya kelaparan, kena tak makan. Anak-anaknya nangis, istrinya susah, nangis, susah, lapar, sampai pada tingkat kelaparan nih malam itu. Lalu istrinya bilang, bagaimana jalan keluarnya? Kata suaminya, baiklah sebentar, saya coba keluar. Malam hari ini, dia keluar kemana? Ke masjid. Dia kemana-mana, di masjid dekat rumahnya. Seolah tahu dia sujud kepada Allah. Dan teman-teman sekalian berdoa kepada Allah, minta pada hal-hal walaupun kecil di mata kita. Dia berdoa mengatakan, ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya aku kelaparan malam ini dengan istri anakku, berikanlah aku makan. Minta makan sama Allah. Gitu. Dikatakan dalam kisah ini teman-teman, seorang raja di negeri itu sudah 1 minggu taubat. Dia gelisah dengan dosa-dosanya semua. 1 minggu ini dia gelisah terus taubat. Sampai pada malam itu, si raja ini dikatakan dalam kisah, tidak bisa tidur, dia bangun, dia ambil sekantong uang emasnya, dia ambil juga sekantong makanan yang paling baik yang dia miliki di istananya. Dia keluar, dia bilang, ya Allah, sebagai tanda taubatku kepadamu, maka aku akan berikan kepada orang yang layak diberikan untuk ini. Dan sebagai bentuk aku ingin panduan padamu, aku tidak akan pegang tali kekangan kudaku. Maka kudanya pun jalan, orang raja ini keluar. Tiba-tiba kudanya ini berhenti di masjid yang ada orang tadi itu. Ini kisah nyata. Mampir, dia pun tidak tahu kenapa, zaman dulu belum ada lampu, tidak ada penerangan. Kenapa kok mampir di masjid? Dia bilang, saya turun, kata rajanya, saya bawa kantong itu, begitu saya masuk, saya dengar suara. Saya dekat, orang itu lagi berdoa, dan doanya, ya Allah, aku lapar dan berikanlah aku makanan untukku dan istri dan anak-anakku. Jadi itu terus yang diucapkan sama dia, minta makanan, karena ini lagi dibutuhkan. Ya. Dan orang beriman biasanya seperti ini. Mereka selalu memenuhi, meminta hajatnya kepada Allah per item yang dia minta, dan memang dia tidak buru-buru untuk meminta sesuatu ke depannya, karena dia pikir dia mau setiap saat berdoa terus. Gitu. Dia cerita, selesai salam, kata si raja ini, saya raja di wilayah ini dan saya sudah baru saya tobat kepada Allah, saya dengar kau kelaparan, ini harta terbaik saya, ini juga kantong makanan, silakan ambil. Terus rajanya bilang, dan kalau kau satu waktu butuh apa saja, datang kepada saya. Ini istana saya sudah tahu, datang saja. Saya akan berikan kamu. Apa jawaban orang saleh ini? Kalaupun saya punya hajat, wahai raja, saya tidak akan datang ke istana anda, tapi saya akan datang ke istana Allah di sini, masjid yang telah mengutus anda datang kepada saya. Ini butuh keyakinan teman-teman sekalian. Ingat, lihat di sekitar kita banyaknya serangga, banyaknya hewan yang Allah berikan makanan. Ini waswas syaitan, harus dilawan. Enggak boleh tidak, dengan penuh keyakinan. Sebagai penutup kisah yang lain ya, karena lihat waktunya. Sebagai penutup teman-teman sekalian, ada seorang syekh juga di Saudi cerita. Saya lihat cuplikannya, tapi saya nggak tahu orang ini siapa, karena saya juga baru lihat wajah beliau. Tapi dia cerita lagi duduk santai di TV Saudi. Ya, kalau salah itu ada cuplikan. Kemudian dia cerita, dia bilang saya pergi ke Mesir, dan di Mesir itu saya isi di 2 kota ceramah, di Kairo sama Iskandaria, 2 kota ini. Dia bilang setelah saya isi di kota Kairo, saya ke Iskandaria, kemudian saya balik lagi ke Kairo untuk berangkat. Rencananya saya tiba di Kairo jam 2 malam, pesawat saya habis subuh. Saya telepon marbot masjid, ya yang saya isi ceramah, saya nggak usah ke hotel, saya nginap di masjid aja, dia bilang. Kemudian subuh nanti saya langsung ke bandara. Kemudian dia bilang saya tiba di masjid jam 2 malam, begitu saya tiba saya lihat pada saat itu masjid lagi lampunya nyala segala macam. Ini kisah baru nih, baru beberapa waktu yang lalu kisahnya. Dia bilang lampu semua nyala, saya masuk masjid, saya pikir mungkin marbot masjid nyalain, ternyata bukan gitu, ternyata bukan. Dia bilang saya lihat ada orang di depan mihrab, di mihrab lagi sujud, lagi nangis-nangis sama Allah, lagi berdoa sendirian. Saya pun coba dekat mau dengar doa apa orang ini sampaikan. Dalam doanya dia bilang begini, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu istriku mau dioperasi besok dan dia butuh 14.500 jenih ponnya Mesir. Ya mungkin kalau saya tidak salah ini nilainya sekarang rupiah 50-60 juta rupiah, sekitar begitulah.
Dan saya tidak punya uang ya Allah sebagaimana Engkau ketahui. Mudahkanlah ya Allah. Sambil orang ini menangis-nangis karena istrinya harus dioperasi besok. Setelah saya salam, kata syekhnya, saya datang ke dia. Kenapa akhi? Kenapa sampai begitu? Dia bilang masalahnya berat. Bagi saya berat karena tolok ukur beratnya masalah kan tergantung individu itu. Kita nggak bisa tarik ke diri kita ya. Ada orang mungkin bagi dia lapar sedikit sudah masalah besar. Ada orang mungkin 2-3 hari nggak makan dia masih anggap biasa. Jadi dia masih bisa bersabar. Jadi ini tergantung keadaan. Maka dia bilang saya sudah betul-betul istri saya sakit, saya harus operasi, dia harus operasi, saya tidak punya duit sama sekali. Satu pun saya nggak punya. Dia butuh 14.500. Kata Syekh sambil dia bilang sambil saya tepuk pundaknya, lanjutkan doamu. Allah tidak akan sia-siakan orang yang beriman dan berdoa padanya. Dia bilang orang itu pun lanjutin doanya. Dia bilang saya sholat. Dia bilang saya sholat malam, saya sholat witir. Lalu saya tidur sambil nunggu subuh beberapa saat. Azan subuh saya dibangun sama masjid. Syekh bangun sih, bangun. Begitu dia bilang saya bangun, saya sholat sunnah, orang itu sudah nggak ada. Kemudian saya begitu iqamah saya disuruh sama masjid. Syekh silakan jadi imam. Dia bilang suara saya paruh, saya ya semalaman kurang tidur. Dia bilang nggak apa-apa, ayat-ayat pendek aja nggak masalah. Yang penting antum jadi imam. Baiklah. Dia bilang saya mau jadi imam, saya baca surah-surah pendek. Begitu selesai, tiba-tiba ada orang dari saf tengah datang. Dia bilang Syekh, saya penggemar Anda di YouTube. Rupanya Syekh ini punya banyak cuplikan di YouTube. Dia bilang, saya penggemar Anda di YouTube. Dan saya tinggal di apartemen di sebelahnya masjid ini. Ada apartemen, ini saya tinggal di sini. Saya termasuk pengusahanya Kairo, salah satu pengusaha dia bilang. Dan saya pada saat mau sholat subuh tadi di masjid lain, saya dengar suara Anda di mic, maka saya datang ke masjid ini. Dia bilang, Syekh, saya minta satu bantuan. Kata Syekhnya, apa bantuan? Mau bantu apa? Dia bilang, saya ini punya zakat mal, jumlahnya 14.500 jenis. Saya mau keluarkan. Tolong pandu saya ke siapa? Kata Syekh, tiba-tiba saya nangis nih. Karena dia tahu kisahnya. Dia bilang sebentar. Syekhnya bilang saya berdiri cari di saf mana orang yang tadi malam berdoa-doa itu. Jumlahnya sama 14.500. Dia bilang begitu saya lihat di ujung saf saya panggil dia. Begitu dia datang, kata Syekhnya, akhi, saudaraku, ceritain apa hajatmu. Ini orang ini mau dengar. Dia bilang demi Allah Syekh, istri saya lagi di rumah sakit, saya butuh bantuan, butuh 14.500 jenis. Tiba-tiba orang kaya itu nangis juga. Jadi Syekh sama orang kaya nangis. Orang yang mau berapa sumbangan ini bantuan, tidak tahu kenapa dua orang ini nangis. Maka kemudian dia tanya, kenapa kalian nangis? Kata si orang kaya itu, sungguh Allah sudah memandu saya ke kamu. Ini 14.500 jenis zakat saya. Istri saya sudah ingatkan sudah 1 minggu. Selalu dia bilang, keluarlah, berikan haknya Allah di jalannya. Jangan ditahan ini. Dan saya selalu bilang, saya tidak mau bagi-bagi harta ini. Saya maunya, saya dapat kepada satu orang hamba Allah yang butuh bantuan, jumlahnya seperti zakat ini, yang dengannya Allah selamatkan saya di akhirat. Maka tiga-tiganya jadi nangis, kata Syekh. Ya, karena terharu lihat kejadian yang luar biasa. Maka kata Syekhnya, orang ini, orang yang sedang butuh bantuan ini, dia tiba-tiba saja melupakan saya, melupakan orang yang kasih zakat, dia menghadap kiblat, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit sambil mengatakan, aku mencintaimu ya Allah. Cuma tinggal butuh keyakinan. Makanya kata Nabi SAW, Udu rabbakum mukinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Jadi harus kita garis bawahi poin ini teman-teman sekalian.